Ngafalin nama gubernur tuh buat apa? Kalau tahun depan ganti. Kita ini diprogram supaya jadi bodoh dan jadi miskin. Pengertiannya gini, apakah sekolah ngajarin kita tentang nawar barang? No. Sekolah nggak pernah ngajarin hal itu. Apakah sekolah ngajarin kita tentang bayar pajak? Enggak. Ngajarin tentang hitung uang orang, iya. Apakah sekolah ngajarin kita tentang uang? Enggak. Gunanya sekolah ini apa sekarang? Gunanya sekolah ini adalah mereka menyamakan semua murid-murid jadi satu, yang tugasnya adalah nanti kerja di kantor. Dicetaknya sama semua. Dicetaknya sama semua. Kan tadi saya bilang, kalau kalian media, kalian wartawan dan kalian jago nulis dan difokuskan dari kecil nulis, wih, jadi novelis, Anda terkenal jadi novelis. Kenapa tidak bisa jadi novelis? Karena bukan hanya belajar nulis, belajar fisika dan kimia juga. Iya benar. Yang lu nggak ingat sekarang apa isinya? Ya nggak tahu. Nggak tahu juga, benar nggak? Kita diprogram untuk tidak bisa berkembang. Gimana mau berkembang di sekolah tuh gimana? Saya nggak ngerti. Gimana Anda mau berkembang di sekolah tuh gimana? Kalau pelajarannya semua sama. Karena gini loh, kalau guru kadang ngajarinnya kayak, oh anaknya ini sangat bodoh banget, badung banget, main pukul, padahal yang nggak kejadiannya emang ya bukan salah gurunya juga. Jadi di sini tuh menurut Om itu yang harus diberesinnya itu tuh kayak gimana sih? Nah, gini. Kenapa seorang anak banyak jadi viral kan? Banyak hal seperti itu. Kenapa seorang anak jadi bodoh dan badung? Karena dia nggak suka ada di sekolah. Ya benar. Karena dia nggak nyaman ada di sekolah. Dia tidak nyaman ada di sekolah, makanya dia nakal. Coba taruh dia di warnet seharian. Artinya sekolahnya saja tidak nyaman. Kenapa nggak nyaman? Ya karena dia belajar hal yang dia nggak pingin. Kan saya bilang semuanya dicetak jadi satu. Harapan sekolah adalah diakui ketika nanti UN, sekolah ini akreditasi tertinggi. Artinya menciptakan seorang anak yang pintar di semuanya. Pintar di semuanya itu gimana logikanya mau sukses hidupnya? Gua nggak ngerti ada orang yang pintar semuanya itu gimana. Makanya ketika Askar, anak saya, ketika dia punya PR dan dia tidak bisa ngerjain, dia nggak bisa ngerjain dan dia stres, saya marahin. Udah nggak usah dikerjain sih. Ngapain kamu stres tuh ngapain? Kamu nggak sukses gara-gara sekolah kok nanti itu nggak akan. Nah, Anda bayangin ya, kita semua ini dari kecil didesain supaya kita ini miskin, termasuk oleh sekolah, termasuk oleh orang tua. Kalau Anda matematika jelek, Anda dimarahin. Ya, Anda gagal, Anda dimarahin. Anda tidak naik kelas, benar kan? Bahasa Indonesia jelek, Anda tidak naik kelas. Itu kan tidak mengajari seorang anak untuk berjuang sebenarnya. Sedangkan orang sukses itu harusnya orang yang diajari untuk berjuang. Lu jelek, kasih kesempatan. Ayo, ujian lagi. Matematika jelek ya? Oke, yuk ujian lagi. Yang penting naik aja. Enggak, ini ujian cuma sekali, itu saat itu juga Anda tidak naik. Saat itu juga hidup Anda gagal. Ini mindset loh, kita diajarin supaya kita tuh putus asa sebenarnya. Makanya banyak orang bunuh diri. Sungguh, sistem edukasi di Indonesia pun harus diubah segera, pronto. Dunia hafalan dihilangkan, dunia keterampilan ditingkatkan. Buang sistem nilai dan ujian, ganti dengan sistem kompetisi kekaryaan, kompetisi olahraga, kompetisi sains, budaya, seni, art, dan lain sebagainya. Sekolah hanya sampai kelas 10 aja dan hanya sampai kelas 1 SMA. Sungguh, sekolah itu dibagi dua. 1 sampai 6 itu sekolah dasar, kelas 7 sampai 10 itu menengah. Lalu 1 tahun wajib militer tinggal di barak. Lalu kuliah adalah sekolah tinggi. Dan fokusnya bukan degree tapi keterampilan. Sekolah kelas 1 sampai 10 adopsi homeschooling dikombinasi dengan sistem sekolahan konvensional plus buang sistem nilai, ganti sistem kompetensi dan kompetisi.
Sekolah hanya dari jam 8 sampai jam 12 untuk anak kelas 1 sampai kelas 3, sekolah dari jam 8.30 sampai jam 14 untuk anak kelas 4 sampai kelas 7, jam 9 sampai jam 16, kelas 8 sampai 10. Tidak ada homework. Sungguh, kalau kita tidak segera merubahnya, maka Indonesia akan tertinggal jauh, dan ini perlu tindakan sangat drastis. Cikar kanan, putar haluan sampai 90 derajat. Geser segera, arahnya salah ini. Pendidikan kita sistemnya mengarah ke arah yang tidak jelas, bukan ke dunia baru, bukan ke dunia pencerahan. Sistem pendidikan kita tidak membuat anak-anak menjadi berkemampuan yang up to date, hanya hafalan, hanya pintar hafalan. Jejari minor muscle-nya, attitude-nya, social skill-nya, kemampuan bahasanya, buku yang dibacanya, leadership skill-nya, teamwork-nya, kompetisi olahraganya, kompetisi seni budayanya, musik, tari tradisional, dan tari modernnya. Memahami, memiliki pengetahuan sumber pencari income yang lain, yang banyak. Di mana mereka diajarkan kalau guru mengajarnya masih menghadap papan tulis? Sungguh, kita melihat kenyataan ke depan sekarang. Pendidikan berbasis game ala The Sims, Roblox akan menggantikan tugas guru. Diramalkan profesi dosen dan guru akan hilang karena kampus dan sekolah akan merubah menjadi semacam I.O. yang mengorganisir kegiatan aktivitas harian anak dengan keterampilan masak, pertukangan, main saham, main kripto. Lalu dunia kampus perkuliahan langsung diajari oleh ilmuwan-ilmuwan kelas dunia dari ruang masing-masing, di rumah masing-masing, di kelasnya guru besar tersebut. Sebuah realita di dunia pekerjaan saat ini yang sama sekali tidak akan ada sambungannya dengan apa yang anak-anak kita pelajari saat ini di sekolah dan di kampus. Itu adalah realita, dan itu adalah keluhan dari banyak pengusaha. Dan pada saat ini juga kita menyaksikan kemunculan pekerjaan-pekerjaan baru yang tidak pernah kita kenal 10 tahun yang lalu, seperti barista, blogger, web developer, apps creator atau developer, smart chief listener, smart cattle manager, big data analyst, cyber troop, cyber psychology, cyber patrol, forensic cyber crime, smart animator, game developer, medical sonographer, crowdfunding specialist, social entrepreneur, fashionista dan ambassador, cloud computing system, cloud service specialist, dog whisperer, drone operator, dan lain sebagainya. Kita juga mendapat fakta ribuan cabang bank di seluruh dunia sudah ditutup dan ribuan lagi akan ditutup. Di bank, tawaran untuk pensiun dini bagi sebagian besar karyawannya, mulai dari teller sampai office credit, sudah mulai terjadi saat ini. Dipastikan 5 tahun dari sekarang cabang bank tinggal 20% di seluruh dunia dibandingkan 10 tahun yang lalu. Kelak, bila blockchain revolution sudah menjadi kenyataan diterima cepat di Indonesia, maka bukan hanya mesin ATM yang menjadi besi tua, melainkan juga mesin-mesin edisi. Itu tentunya akan merambah panjang daftar pekerjaan-pekerjaan lama yang hilang. Fakta lapangan, ribuan bidang pekerjaan dan bisnis seperti kasir di supermarket, sopir taksi, HRD, loper koran, agen asuransi, guru, juga sejumlah akuntan diramalkan akan berkurang tinggal 50% dalam 5 tahun ke depan dibanding dengan saat ini. Kita tentu perlu segera merubah dunia pendidikan selaras dengan pekerjaan-pekerjaan dunia bisnis dan kegiatan-kegiatan manusia yang baru.